Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita percaya bahwa kasih karunia Tuhan begitu besar dalam kehidupan setiap kita. Amin. Karena itu tidak ada kebetulan saudara kalau pada sore hari ini kita boleh dipertemukan kembali dalam hadiratnya. Dan Tuhan yang memimpin kita, Tuhan yang mempertemukan kita, Tuhan juga yang beracara sepenuhnya di dalam fellowship kita pada malam sore hari ini. Saudara, ada satu hal yang ingin saya sampaikan sebelumnya, melanjutkan pembicaraan kita bulan yang lalu, ya toh, masih ingat saudara pesan Tuhan? Kita sekarang ada dalam satu musim apa? Kita dalam satu dekade yang baru, yang namanya dekade penentuan ilahi. Satu dekade itu 10 tahun saudara, dari 2020 sampai 2030. Itu adalah masa-masa yang disebut dengan penentuan ilahi. Di dalam Maleakhi 3 dikatakan pada masa-masa penentuan ilahi ini Tuhan sedang memisahkan, Tuhan sedang membedakan mana orang benar dari orang fasik, mana yang anak-anak Allah dan mana anak-anak Allah yang sesungguhnya. Karena kalau kita baca dalam 1 Yohanes 3 yang pertama dikatakan bahwa memang karena kasih yang dikaruniakan Allah kepada saudara dan saya, kita telah dijadikan anak-anak Allah. Dan memang kita semua anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Gak ada yang salah saudara. Tetapi yang menjadi masalah, ayat yang kedua, 1 Yohanes 3 ayat yang kedua katakan apa? Belum nyata keadaan kita kelak. Apa kita tetap anak Allah sesungguhnya atau bukan? Baru nyata keadaan kita kelak, sesungguhnya anak Allah adalah pada saat kita bertemu muka dengan Yesus. Pada waktu dia menyatakan dirinya, yaitu pada waktu pengangkatan saudara. Jadi dengan kata lain saudara yang dikasih Tuhan, walaupun sekarang ini kita semua adalah anak-anak Allah statusnya, tetapi posisi kita di hadapan Tuhan belum tentu kita adalah anak-anak Allah sesungguhnya yang dikenal oleh Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan, yang dikenan oleh Tuhan. Amin. Sebab itu hari ini kita diingatkan melanjutkan pembahasan kita bulan yang lalu, yaitu mengenai pentingnya kita memahami mengenai bagaimana caranya kita menyelesaikan garis akhir hidup setiap kita. Ya, kita percaya setiap orang kan nggak ada yang kebetulan saudara, ketika dia lahir ke dunia ini, dia nggak pernah tahu hari dan saatnya. Amin. Ada yang tahu nggak kira-kira kapan saudara hari dan saatnya akan lahir ke dunia? Nggak ada yang tahu saudara. Ada yang tahu nggak saudara? Saudara mau lahir sebagai seorang wanita atau laki-laki, warna kulit ini, saudara lahir di tengah keluarga seperti apa? Enggak ada yang tahu saudara. Semua itu adalah rahasia ilahi. Tapi yang pasti hari dan saatnya tidak seorang pun yang tahu, baik pada saat kita datang ke dunia ini maupun pada saat nanti kita menyelesaikan garis akhir hidup kita di dunia ini. Hanya ada dua kemungkinan menyelesaikan garis akhir hidup kita di dunia. Yaitu kita meninggal sebelum sangkakala Allah terakhir dibunyikan. Yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah kita mengalami pengangkatan. Tubuh, darah dan daging kita mengalami transformasi sepenuhnya menjadi tubuh kemuliaan, kemudian terangkat masuk ke dalam yang namanya perjamuan kawin anak domba Allah. Perjamuan kawin anak domba Allah itu adalah perumpamaan yang Yesus gunakan untuk menggambarkan kerajaan surga. Sebab itu saudara dikasih Tuhan, hari ini Tuhan mau mengajak kepada kita, siapapun saudara dan saya, kita tentunya harus menyadari bahwa kita tidak pernah tahu kapan kita harus menyelesaikan garis akhir hidup kita. Siap tidak siap, setiap saat kita harus siap. Kita tidak bisa lagi bicara, aku kan masih muda, aku kan masih kuat, masih sehat, aku masih punya segalanya. Gak bisa saudara. Apalagi melalui pandemi 3 tahun yang terjadi belakangan ini saudara, tentu kita semua tahu sama tahulah. Ya, siapa yang mengira akan terjadi pandemi? Gak ada yang tahu saudara. Siapa yang mengira bahwa Israel dan seteru-seterunya bisa perang rudal saudara? Gak ada yang tahu saudara. Sebab itu jangan kita meremehkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan sudah ingatkan kepada kita, baiklah kita perhatikan dengan bijaksana. Jangan kita lewatkan begitu saja saudara. Ini bukan sekedar peringatan bagi kita.
Tetapi inilah cara Tuhan memang memanggil saudara, memilih saudara untuk hadir sore hari ini. Itu juga untuk mempersiapkan kita semua. Supaya jangan sampai nanti pada waktu hari dan saatnya tiba kita nggak siap saudara. Saya banyak menyaksikan orang-orang baik itu muda maupun tua saudara, baik itu jemaat maupun hamba Tuhan. Saya melihat ada banyak orang yang gak siap saudara. Ketika Tuhan katakan sudah selesai. Ketika dia harus meninggalkan dunia ini, mereka gak siap saudara. Nah ini yang kita harus jadi satu keprihatinan. Karena apa? Karena kalau kita sejatinya kita anak Tuhan, anak-anak Allah. Harusnya kita mengerti dengan benar. Sebelum hari itu tiba, saya percaya Bapa yang kita percaya, Bapa yang menjadi pusat hidup kita dalam keseharian kita, pasti dia akan persiapkan kita. Pasti dia akan kasih tahu kita dulu apa yang akan terjadi di depan kita dan bagaimana kita menyelesaikan garis akhir hidup kita. Amin. Jadi nggak ada yang sia-sia saudara. Makanya khusus pada sore hari ini kita akan coba untuk belajar, memahami bagaimana caranya untuk kita bisa melakukan, menyelesaikan garis hidup kita dengan finishing well saudara. Nah sebelum menyelesaikan garis akhir hidup kita saudara, kita perlu dengan bijaksana untuk berpikir. Ada 3 pertanyaan saudara, yang tolong saudara renungkan dan saudara jawab sendiri masing-masing. Ya, yang pertama, apakah kita yang telah dijadikan sebagai anak-anak Allah sungguh-sungguh siap menghadap dan mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Entah pada saat kita ketemu dengan dia, entah pada saat dia datang kedua kalinya menjemput kita. Siap enggak kitanya? Kita harus jujur sama diri kita sendiri saudara. Dan yang tahu persis saudara siap tidaknya adalah saudara sendiri. Kita sendiri dengan Tuhan kita. Makanya ini harus menjadi satu renungan buat kita. Menjadi satu introspeksi buat kita. Kalau tiba-tiba Tuhan izinkan kita harus meninggalkan dunia ini. Dan kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Kira-kira kita siap apa enggak? Yang kedua saudara, tolong pikirkan baik-baik. Sebelum saudara meninggalkan dunia ini, ada baiknya kita merenungkan. Ya, kita ini nanti akan ingin dikenal dan dikenang sebagai siapa? Apakah saudara mau dikenal sebagai seorang lebih dari pemenang? Atau sebagai seorang pecundang? Seorang yang sukses di mata Tuhan atau seorang yang gagal di mata Tuhan. Atau saudara mau dikenal sebagai orang benarnya Tuhan. Atau pengen dikenal oleh Tuhan sebagai orang fasiknya Tuhan. Itu tergantung kita saudara. Dan kita nggak bisa pada saat kita menjelang akhir hidup kita, baru kita mau bebenah diri. Baru kita mau memutuskan, aku mau jadi orang benar. Tapi kita udah keburu koma saudara. Kita gak bisa saudara, mau minta pertobatan sama Tuhan. Pada saat kita udah tidak sadarkan segalanya. Kita gak bisa saudara, minta waktu sama Tuhan. Memang ada beberapa kasus di dalam perjanjian lama, itu ada nabi-nabi yang memberikan yang negosiasi sama Tuhan, ya, minta diperpanjang hidupnya dan sebagainya. Bisa saja saudara, itu kan otoritasnya Tuhan. Tetapi kan nggak semua orang bisa mengalami itu. Makanya siap tidak siap, setiap saat kita harus siap, ya. Kita nanti kalau meninggalkan dunia ini kita ingin dikenal dan dikenang sebagai siapa. Renungkan itu dulu saudara. Kalau kita mau jadi orang benarnya Tuhan, gak bisa dadakan saudara. Kalau kita mau jadi anak-anak Allah sesungguhnya yang dikenal oleh Tuhan, yang dikenan oleh Tuhan, yang dikasih oleh Tuhan, itu gak bisa dadakan. Gak bisa instan. Itu harus melalui satu proses perjalanan hidup kita bersama Dia. Pertanyaan yang ketiga saudara.
yang tidak kalah penting untuk kita renungkan sore hari ini. Kalau garis akhir hidup kita tiba, apa yang akan kita wariskan kepada generasi kita selanjutnya? Apa yang kita mau berikan warisan kepada anak cucu kita atau orang-orang yang kita kasihi, saudara? Apakah warisan surgawi atau warisan harta surgawi atau warisan harta duniawi yang kita mau berikan kepada mereka? Kita mau mewariskan nama yang dikenal oleh Tuhan atau nama yang dikenal oleh manusia? Semua itu sekali lagi ditentukan bukan nanti tapi sekarang, saudara. Selagi kita masih sadar, selagi kita masih diberikan kesehatan, selagi kita masih diberikan nafas kehidupan, selagi kita masih diberikan kesempatan. Jadi saudara, pikirkan baik-baik. Pikirkan baik-baik. Warisan apa yang akan kita berikan kepada generasi selanjutnya? Dan apakah mereka siap menerimanya itu? Ada banyak orang yang tidak sadar, dia pikir dengan kekayaan, dia bisa membahagiakan anak cucunya. Dia pikir dengan segala yang mereka kumpulkan selama hidupnya, kekayaan, ketenaran, kesuksesan, mereka bisa diwariskan kepada generasi selanjutnya. Saudara, sore hari ini kita diingatkan beberapa hal yang sangat penting, yang mungkin selama ini jarang kita dengar, atau jarang kita diajarkan mengenai hal ini, saudara. Tetapi sekali lagi ini merupakan hal yang sangat-sangat penting. Karena itu bagian dari pertanggungjawaban hidup kita. Ingat Roma 14 ayat 12, saudara. Roma 14 ayat 12. Slide-nya boleh ditayangkan? Ya. Jadi kalau kita bicara mengenai finishing well, itu kita ingat bahwa kita hidup di dunia kan cuma sementara. Hari dan saatnya tidak seorang pun yang tahu. Jangankan hari dan saatnya, apa yang akan terjadi 10 detik ke depan, kita pun gak ada yang tahu, saudara. Pada saat kita tidur, pada saat kita mau tidur, kita gak tahu apa yang akan terjadi pada waktu kita tidur. Pada waktu kita mau bangun tidur, kita juga gak pernah tahu apa yang akan terjadi setelah kita bangun tidur, saudara. Firman Tuhan katakan, hidup kita itu seperti uap yang bisa hilang begitu saja, saudara. Setiap saat. Makanya kita diingatkan Tuhan hari-hari ini. Ya. Roma 14 ayat 12, kita lihat dulu yuk. Roma 14 ayat 12 ya. Ada? Yuk, silakan baca sama-sama Roma 14 ayat yang ke-12. Roma 14 ya. Ayat yang ke-12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Nah, kira-kira kalau ini terjadi, saudara, kita siap enggak? Kita hidup ke dunia ini gak ada yang kebetulan, saudara. Kita hidup ke dunia ini bukan tanpa maksud dan tujuan Tuhan. Ketika Tuhan menitipkan keluarga kepada kita, istri, pasangan hidup, ya, anak-anak, cucu dan sebagainya, itu juga bukan satu kebetulan, saudara. Pasti ada maksud tujuan Tuhan. Masalahnya ketika kita dititipi pusakanya Tuhan seperti itu, kita siap enggak mempertanggungjawabkan hidup kita? Apa yang akan kita
wariskan kepada mereka, itu akan menentukan perkenanan kita di kekekalan, saudara. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menyelesaikan garis akhir hidup kita masing-masing, kita harus pastikan kita tidak lagi hidup sekedar hidup. Kita jangan lagi percaya sekedar percaya, jadi orang Kristen sekedar Kristen, tetapi kita nggak mengerti kita ini hidup untuk apa, untuk siapa kita hidup, dan bagaimana kita harus hidup. Karena semua ini akhirnya harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nggak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Amin. Jadi yang pertama yang perlu kita pastikan dulu saudara, ya, kita harus sepakat untuk mulai sekarang ini, begitu kita keluar dari ruangan ini saudara, jangan sia-siakan, apalagi salah gunakan kasih karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau kita bisa hidup sebagaimana kita ada saat ini karena kasih karunia Tuhan, amin. Jangan sia-siakan dan salah gunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Karena waktu itu sudah sejatinya miliknya Tuhan. Bukan milik kita. Nggak bisa suka-sukanya kita. Dan ingat, Tuhan yang memberi kita waktu, Tuhan juga yang akan mengambil waktu kita. Jadi jangan main-main dengan waktu. Kita nggak bisa memutar balik waktu seenaknya kita. Kita nggak bisa memperpanjang atau memperpendek waktu. Semua itu kedaulatannya Tuhan. Sebab itu pergunakan dengan bijaksana saudara. Ya. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 24. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 25. Di sana ada tertulis demikian saudara. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Saudara, hidup kita itu diibaratkan sebagai satu pertandingan lari. Dalam pertandingan lari tentunya kita harus mengerti, ya, bukan hanya sekedar lari, tetapi kita harus mengerti garis finishnya di mana. Kita harus mengerti juga aturannya untuk bisa mencapai garis akhir hidup kita itu seperti apa. Dan sebelum itu kita juga harus tahu dulu posisi kita di mana sekarang ini. Ada banyak kekeliruan terbesar dalam kehidupan orang Kristen zaman sekarang saudara. Mereka tidak mengenal siapa dirinya sendiri. Mereka hidup hanya menjalankan sekedar hidup. Tetapi mereka sendiri tidak tahu siapa dirinya. Mereka percaya, ya. Mereka orang Kristen, ya. Tetapi mereka lupa jati dirinya siapa. Jati diri kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita anak-anak Allah, kita tidak bisa lagi hidup sekedar hidup, apalagi hidup serupa dengan dunia ini. Kita harus hidup sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus. Berjalan bersama Roh Kudus. Kita nggak bisa lagi hidup hanya sekedar mencapai tujuan hidup kita seperti yang kita mau. Karena Tuhan mengutus kita lahir ke dunia ini untuk melakukan kehendak Bapa. Masalahnya kita sebagai anak Allah mengerti nggak kehendak Allah Bapa kita? Yang terutama terpenting yang harus kita kerjakan dan harus kita selesaikan sebelum tugas kita selesai di dunia. Kalau kita nggak mengerti apa kehendak Allah, kehendak Bapa dalam hidup kita, bagaimana kita bisa melakukan itu saudara? Makanya kita nggak bisa lagi hidup hanya sekedar hidup, apalagi kita hanya sekedar percaya. Kita nggak bisa lagi hidup hanya sekedar menjalankan rutinitas, ritual-ritual yang diwajibkan agama kita. Karena semua itu tidak menyelamatkan saudara. Agama tidak bisa menyelamatkan.
gereja secara organisasi pun tidak bisa menyelamatkan. Betul kita perlu agama, kita perlu gereja. Itu hanya sebagai kendaraan kita, saudara. Tetapi yang lebih menentukan adalah kita sendiri. Bagaimana hubungan kita, bagaimana status kita, posisi kita di hadapan Allah sendiri. Makanya pastikan dulu saudara, sebelum terlambat semuanya, pastikan kita mengerti dulu siapa kita. Amin. Kita lihat di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 saudara. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim dan yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tolong kita lihat dulu kalimat terakhir saudara. Kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Apakah saudara yang hadir sore hari ini adalah termasuk orang-orang yang merindukan kedatangan Tuhan? Atau jangan-jangan kita cuek saudara. Acuh tak acuh terhadap kedatangan Tuhan. Memang hari kedatangan Tuhan tidak seorang pun yang tahu hari dan saatnya. Tetapi kita juga harus ingat, hari kedatangan Tuhan bisa terjadi setiap saat saudara. Bisa jadi kita lagi kumpul begini tiba-tiba Tuhan datang. Nggak ada yang bisa menunda itu semua saudara. Makanya siap tidak siap sekali lagi kita harus siap. Ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Rasul Paulus adalah contoh, salah satu teladan tokoh iman yang menyelesaikan garis akhir hidupnya dengan baik. Dengan finishing well. Apa artinya finishing well saudara? Finishing well itu bukan mati sekedar mati saudara. Tetapi finishing well itu juga bukan nanti pada saat pengangkatan sekedar mengalami pengangkatan. Enggak saudara. Tapi pengertian finishing well adalah bagaimana saudara dan saya menyelesaikan garis akhir hidup kita. Bukan sekedar baik. Bukan sekedar berkenan. Tetapi benar-benar sempurna di dalam Kristus. Sempurna di dalam Kristus. Amin. Tuhan kita bukan Tuhan yang perfeksionis saudara. Tetapi dia adalah Allah yang sempurna. Seperti Yesus katakan, hendaklah engkau sempurna sebab Bapakku di surga adalah sempurna. Maka kita juga harus sempurna. Kalau 1:28 katakan kita harus sempurna di dalam Kristus. Apa yang sempurna saudara? Iman, pengharapan, kasih kita. Tubuh, roh, jiwa kita harus sempurna. Memang selama kita hidup di dunia ini gak ada yang sempurna saudara. Karena kesempurnaan itu milik Tuhan sendiri. Tetapi saudara dan saya dipersiapkan Tuhan termasuk melalui Bread of Christ Fellowship ini. Supaya kita bisa mencapai kesempurnaan hidup di dalam Kristus. Dan didapati sempurna pada saat Kristus datang menyatakan dirinya. Menjemput kita di angkasa. Amin. Kesempurnaan itu tidak bisa terjadi begitu saja saudara. Kita harus berjuang. Kita harus benar-benar berusaha lebih sungguh-sungguh lagi hidup berkenan kepada Tuhan. Supaya kita bisa mencapai kesempurnaan itu di dalam Kristus. Ya. Makanya di sini saudara. Dikatakan sekali lagi. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Perhatikan, memelihara iman. Nah, hari-hari ini ketika dunia digoncang saudara. Dengan berbagai macam dinamika yang terjadi di seluruh dunia. Tanpa sadar sebetulnya kita sedang mengalami pengujian, penyaringan, dan pemurnian. Seperti kitab Daniel katakan. Apa yang diuji, yang disaring, dimurnikan? Iman kita. Pengharapan kita. Dan kasih kita.
Caranya gimana Tuhan menguji, menyaring, memurnikan iman, pengharapan, kasih kita? Ya melalui dinamika kehidupan tadi. Melalui berbagai macam pencobaan, melalui penderitaan, melalui tantangan, pergumulan, dan sebagainya. Itulah cara Tuhan menguji, menyaring, dan memurnikan. Karena itu jangan heran dan jangan terkejut kalau saudara dan saya, ketika kita sedang berusaha untuk menjadi orang benarnya Tuhan, semakin kita mau menjadi orang benarnya Tuhan, kita harus semakin siap digoncang oleh Tuhan, dimurnikan oleh Tuhan. Kenapa Tuhan? Karena Tuhan menghendaki kemurnian iman kita. Amin. Makanya kalau kita diizinkan Tuhan mengalami satu pergumulan, penderitaan, tantangan, tekanan, halangan, jangan buru-buru menyalahkan Tuhan. Periksa diri kita sendiri dulu. Ucaplah syukur dalam segala hal. Bukankah itu yang diajarkan Tuhan, saudara? Tanyalah sama Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk kita mengerti dari kejadian ini? Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan untuk bisa menyikapi masalah ini? Dan berikan jalan keluar. Minta Tuhan berikan jalan keluar. Kalau bukan Tuhan yang membimbing aku, jangan biarkan aku berjalan sendiri. Bukankah itu doanya Musa, saudara? Jadi semakin kita menghadapi hari-hari ke depan ini, saudara sebagai orang benarnya Tuhan. Ini orang benarnya loh, bukan orang yang gak benar atau orang yang setengah benar, saudara. Orang benarnya aja masih harus mengalami yang namanya pengujian, penyaringan, dan pemurnian di hadapan Tuhan. Tidak ada kecuali dan tidak ada excuse. Makanya kita harus mengerti, saudara. Kalau saudara diizinkan Tuhan sekarang masalah terjadi dalam hidup saudara, saudara mengucap syukur. Dan saudara harus pastikan saudara mengerti kenapa Tuhan izinkan ini terjadi. Dan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Untuk kita bisa melewati masalah itu. Jadi jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan kita tanya sana, tanya sini. Jangan kita mengandalkan dunia ini untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Tanya Tuhan, sang pemilik kehidupan. Dia yang tahu segala apa yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan yang menjadi pusat dalam hidup kita, Tuhan yang berdaulat atas segala keberadaan kita, Dia yang tahu persis waktu yang terbaik menolong kita. Dia tahu yang terbaik untuk apa yang kita harus miliki. Dan Tuhan juga tahu cara yang terbaik menolong kita. Amin. Jadi kita nggak usah galau, saudara. Nggak usah bersungut-sungut, nggak usah ngeluh, nggak usah kita menyalahkan sana sini, menyalahkan Tuhan, menyalahkan diri sendiri. Stop, jangan buang waktu. Lebih kita fokus sekarang sama Tuhan sendiri. Makanya untuk kita bisa sampai level seperti ini, saudara, itu tidak otomatis. Tapi kita harus punya divine connection. Amin. Kita harus punya hubungan pribadi yang melekat dengan Tuhan setiap hari, setiap saat. Jangan tunggu masalah datang baru kita cari Tuhan. Berdoa itu jangan lagi ada maunya atau lagi ada butuhnya apa, saudara. Baik tidak baik keadaan kita. Kita harus selalu siap setiap saat. Untuk membangun hubungan yang baik dengan Tuhan kita. Amin. Mari kita ulang sekali lagi, saudara. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Iman itu harus dibangun, harus dipelihara. Jadi enggak serta-merta begitu saja. Enggak bisa kita hidup hanya sekedar hidup, punya iman sekedar iman. Iman itu bukan sekedar percaya, saudara. Dalam Yakobus dikatakan kalau kita hanya sekedar percaya Yesus adalah anak Allah, kalau kita hanya sekedar percaya Yesus adalah Tuhan, dengar baik-baik, setan pun percaya. Bahkan mereka gemetar, firman Tuhan katakan. Jadi kalau saudara imannya hanya sekedar percaya Yesus adalah Tuhan, apalagi Tuhan hanya sekedar juru jawab doa-doa saudara, apalagi hanya menjadikan Yesus sebagai Tuhan, juru mujizat saudara,
dengar baik-baik. Sudah tidak lebih baik daripada setan. Bukan saya yang ngomong saudara, tapi ini Yakobus yang ngomong. Makanya saya berani katakan bahwa orang yang percaya belum tentu dia beriman. Tapi orang yang beriman sudah pasti dia punya percaya. Amin. Lalu ayat yang 8 ya saudara, kita baca ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Jadi bagi setiap saudara dan saya yang bisa menyelesaikan garis air hidupnya dengan finishing well, yang tadi saya katakan baik, berkenan dan sempurna, maka Tuhan berikan kepada kita mahkota kebenaran. Sebetulnya ada 7 mahkota yang Tuhan sediakan bagi kita. Tapi sore ini kita bahas satu saja dulu, mahkota kebenaran dulu saudara. Itu hanya mahkota kebenaran hanya bisa diberikan kepada setiap saudara dan saya yang bisa menyelesaikan pertandingan imannya dengan finishing well. Ya. Lalu dikatakan apa? Mahkota ini diberikan bukan hanya kepada kita, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saya berharap saudara jangan menjadi orang yang acuh tak acuh terhadap kedatangan Tuhan. Tapi juga nggak perlu panik, nggak perlu kita ketakutan, nggak perlu berlebihan saudara. Tetapi yang pasti kita harus mengerti bagaimana cara menyikapinya. Karena hari-hari kedatangan Tuhan ini sudah semakin dekat, bahkan sudah di ambang pintu. Bahkan Tuhan katakan Tuhan tidak akan menunda kedatangannya. Tuhan sudah siap dengan meja perjamuannya. Dan dia tidak akan menunggu gerejanya siap. Dia tidak menunggu kita siap baru Tuhan datang, enggak saudara. Makanya siap tidak siap setiap saat kita harus siap. Ya. Nah, karena sudah dikasih Tuhan, mari kita pergunakan sisa waktu yang ada dengan bijaksana. Efesus 5 katakan, ya kita lihat Efesus 5 sekali lagi. Efesus 5 ayat yang ke-15 ya. Di sana dikatakan apa? Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Perhatikan dengan seksama. Bagaimana kamu hidup. Amin. Janganlah seperti orang bebal. Orang bebal itu adalah orang-orang yang udah tahu kebenaran tetapi nggak mau diingatkan. Nggak mau dinasihati, nggak mau ditegur. Orang yang keras hati. Orang yang tegar tengkuk, orang yang degil hatinya. Itu namanya orang bebal saudara. Udah tahu kebenaran tapi nggak mau melakukan kebenaran. Tetapi seperti orang arif itu adalah orang bijaksana. Orang yang bijaksana itu orang yang tahu apa yang harus dilakukannya sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Jadi bukan orang yang sekedar pinter saudara, tetapi orang yang benar-benar tahu pasti apa yang Tuhan mau untuk ia lakukan. Lalu ayat berikutnya 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Disadari atau tidak, kita sedang ada dalam hari-hari yang semakin jahat dan semakin sukar saudara. Ya, lalu ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Jangan jadi orang Kristen yang bodoh. Jangan jadi anak Tuhan yang bodoh saudara. Tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Nah bagaimana cara kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Apa kehendak Tuhan yang terutama terpenting dalam hidup kita saudara? Ada yang masih ingat enggak? Apa kehendak Tuhan yang terutama dan terpenting dalam hidup kita sebagai umat zaman now? Umat yang hidup di penghujung zaman akhir. Kehendak Allah yang terutama terpenting adalah kembali kepada rancangan Allah yang semula. Ketika dia menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Yang hidupnya semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan didapati sempurna
di dalam Kristus pada saat ia datang menyatakan dirinya. Itu kehendak Allah yang terutama terpenting. Artinya saudara, kalau kita mengerti kehendak Allah ini, jangan lagi kita hidup hanya sekedar orang percaya. Apalagi hanya orang yang sekedar menjalankan kewajiban agamanya. Tetapi hiduplah sebagai anak-anak Allah yang benar. Anak-anak Allah yang sesungguhnya. Amin. Nah, untuk kita bisa finishing well saudara, tentunya ada 3 hal yang perlu kita pahami. Ya, boleh ditayangkan slide-nya. Ya. Yang pertama, untuk bisa finishing well tentu kita harus starting dengan benar, starting right. Ya. Kita harus memulai dengan benar. Tidak ada yang kebetulan dan bukan kita yang memilih Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita bisa menjadi orang Kristen, kalau kita bisa menjadi anak-anak Allah, itu bukan karena kita yang memilihnya. Bukan kita yang menentukannya. Amin. Tapi karena Allah terlebih dahulu memanggil kita, memilih kita, dan menetapkan kita menjadi orang Kristen. Menjadi orang yang bisa percaya Yesus adalah Tuhan dan Kristus. Sekali lagi saya ulangi saudara. Kalau kita benar-benar memulai hidup kekristenan kita dengan benar, starting right, ya, maka kita percaya dan sadar sepenuhnya kita bisa menjadi seorang Kristen hari ini. Kita bisa menjadi orang percaya hari ini. Kita bisa menjadi anak-anak Allah hari ini. Itu karena Tuhan yang telah memilih kita lebih dahulu. Amin. Itu adalah anugerah. Makanya jangan disia-siakan. Jangan disalahgunakan saudara. Ya. Kalau kita benar-benar memulai hidup kekristenan kita dengan benar. Starting right sebagai Kristen. Maka kita percaya Yesus yang kita percaya itu bukan lagi hanya sekedar Tuhan dan Juru Selamat. Itu bagi orang-orang yang benar-benar baru mengenal Tuhan. Itu baru dia cinta mula-mula saudara. Tapi kalau saudara dan saya sekarang ini statusnya bukan lagi hanya sekedar orang yang baru percaya Yesus. Harusnya enggak lagi menjadikannya sebagai sekedar Tuhan Juru Selamat. Apalagi Tuhan yang sekedar juru jawab doa-doa kita. Apalagi Tuhan yang sekedar Yesus Tuhan dan juru berkat kita. Enggak saudara. Tapi kita sadar sepenuhnya. Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Kristus. Amin. Makanya di dalam kisah para rasul, Rasul Paulus mengingatkan orang-orang Israel waktu itu. Murid-muridnya. Yesus yang disalibkan itu bukan lagi hanya sekedar Yesus Tuhan, tetapi dia adalah satu-satunya Tuhan dan Kristus. Apa artinya Yesus satu-satunya Tuhan dan Kristus dalam hidup kita? Artinya Kristus harus menjadi pusat hidup kita. Kalau Kristus yang menjadi pusat hidup kita, Kristus juga yang berdaulat sepenuh atas segala keberadaan kita. Sehingga kemanapun Tuhan utus kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita, dengan siapapun Tuhan perjumpakan kita, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kerjakan, sepenuhnya dalam kendali Tuhan. Sepenuhnya untuk Tuhan. Amin. Makanya Rasul Paulus katakan dalam Galatia 2, 19b dan 20. Ketika aku disalibkan dengan Kristus, aku sadar. Hidupku bukan aku lagi. Hidup yang hidup sekarang bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan aku milik Kristus sepenuhnya. Jadi kalau sekarang saudara hidup bukan lagi hidup saudara. Milik yang saudara punya sekarang ini bukan milik kita lagi. Keluarga bukan milik kita lagi. Bisnis, pekerjaan, pelayanan itu bukan milik kita lagi. Termasuk jemaat itu juga bukan milik kita lagi. Semua miliknya Kristus. Amin. Kalau kita starting right saudara, maka kita percaya. Ya, kita harus memulai dengan benar dan kita harus mengakhiri dengan benar. Ya, kita lihat di dalam firman Tuhan
Nanti saudara baca dalam 2 Tawarikh 26 ya, ayat 4 dan 5. Ya. Ada seorang raja yang begitu hebat saudara, ya, terkenal saudara. Ya. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ya. Ya, kita buka dulu 2 Tawarikh 26. Ya, 2 Tawarikh 26. Kita lihat ayatnya. 2 Tawarikh 26. Jadi banyak orang seperti Raja Uzia ini saudara. Dia memulai dengan benar, dia memulai dengan berkenan di hadapan Tuhan, tetapi berakhir justru malah menjadi hilang perkenanan Tuhan semuanya. Ya, kita lihat Raja Uzia ya di dalam 2 Tawarikh 26 ayat yang keempat dan kelima. Raja Uzia ini menjadi raja ya pada usia 16 tahun ya, dan dia memerintah 52 tahun di Yerusalem ya. Raja Uzia ayat yang keempat, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Ada banyak orang yang hidup dalam kekristenannya, awal mulanya benar saudara. Seperti halnya juga siapa? Salomo. Seperti halnya juga Saul. Ini adalah contoh-contoh orang yang hidup awal mulanya ketika dia dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan, dipromosikan Tuhan, jadi orang benar, benar saudara. Hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi seiring dengan waktu dan sejalan dengan perkembangan imannya sendiri, maka akhirnya didapati malah mereka menjauh dari Tuhan. Mereka mendukakan Tuhan dan mereka akhirnya kehilangan perkenanan Tuhan. Ayat 16 ya. Di sana dikatakan apa? Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Sehingga ia melakukan hal-hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah, pembakar ukupan. Ada banyak orang memulai dengan benar tetapi mengakhirinya dengan tidak benar saudara. Tadinya menyenangkan hati Tuhan tetapi ujung-ujungnya akhirnya malah mendukakan Tuhan. Jangan sampai saudara dan saya didapati seperti ini. Karena yang menentukan bukan awal tetapi akhir. Perkenanan Tuhan dalam hidup kita tidak ditentukan berapa lama kita menjadi orang Kristen. Berapa lama kita menjadi seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi yang menentukan itu pada akhirnya nanti. Pada saat Tuhan pada saat Tuhan meminta pertanggungjawabannya. Apakah dia tetap berkenan atau tidak di hadapan Tuhan. Itu yang menentukan saudara. Ya, makanya kita harus memulai, periksa diri kita sekarang ini. Apa kita sudah memulai hidup kekristenan kita dengan benar enggak? Fondasinya kalau kita salah saudara, maka bagaimanapun juga kita dibangun ke atasnya, itu enggak akan pernah bisa selesai, enggak akan pernah bisa bagus saudara. Makanya yang paling penting adalah starting awalnya ini, harus benar dulu. Ya. Apa tanda bahwa seseorang menjalankan kehidupan kekristenannya dengan benar saudara? Dari mana kita bisa mengenal orang itu? Dari buahnya. Buah pertobatannya lihat saudara. Orang kalau lagi bertobat kan biasanya kelihatan toh. Wah nangis-nangis, didoakan, begini begitu, manifestasi dan sebagainya. Tetapi setelah berjalannya waktu, apalagi setelah dia dibikin sukses sama Tuhan. Seringkali mereka malah lupa diri. Keras hati. Akhirnya seperti Salomo. Seperti Saul, seperti Uzia ini saudara. Hilang perkenanan Tuhan. Ujung-ujungnya tadinya mengenal Tuhan. Ujung-ujungnya tidak dikenal oleh Tuhan. Tadinya berkenan sama Tuhan. Tetapi justru pada akhir hidupnya malah tidak dikenan oleh Tuhan. Jangan sampai kita seperti itu saudara.
Ya, makanya kita harus memulai hidup Kristen sebelum terlambat, saudara. Periksa diri kita sendiri masing-masing. Apa kita udah hidup jadi orang Kristen yang benar nggak sih selama ini? Buah kehidupan kita, buah pertobatan kita benar nggak? Buah karakter kita benar nggak sih? Buah jiwa-jiwa yang kita hasilkan benar nggak sih? Karena itu semua ada standarnya, saudara. Tuhan nggak minta buah yang banyak semata-mata. Tetapi Tuhan minta buah kita baik. Buah kita berkenan kepada Tuhan. Dan buah yang kita hasilkan harus sempurna di dalam Tuhan. Jadi pastikan, saudara, ya, jangan kita merasa berpuas diri karena kita sudah menjadi orang Kristen sekian puluh tahun. Kita sudah aktif ibadah, rajin ibadah, mungkin sehari 3 kali ibadah. Mungkin setiap hari saudara hidup melayani. Tetapi Tuhan bilang apa? Aku tidak mengenal kamu. Anyah daripadaku, hai engkau pembuat kejahatan. Jangan sampai kita ditolak oleh Tuhan seperti itu, saudara. Ya. Nah, karena itu kalau kita sudah memulai sesuatu dengan benar, maka kita harus terus pertahankan dan bahkan kita harus menjaga perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Makanya 1 Tesalonika 4 ayat yang pertama katakan, walaupun kita sudah berkenan tapi jangan GR dulu. Berusaha lebih sungguh-sungguh lagi hidup berkenan kepada Tuhan. Tolong kita periksa diri kita. Apa yang kita kejar hari-hari ini? Apa yang kita kejar hari-hari ini? Ada banyak di antara kita tidak tahu apa yang harus dikejarnya. Dia hanya kejar ketenaran, dia hanya kejar kekayaan, dia hanya kejar kesuksesan, dia hanya kejar kesenangan. Tetapi sesungguhnya ia kehilangan kebenaran, kehilangan kasih. Orang-orang seperti ini, saudara, pasti gak mungkin finishing well. Makanya sebelum terlambat, periksa diri kita masing-masing. Apa yang kita kejar sekarang? Siapapun saudara, dimanapun Tuhan tempatkan saudara. Apapun yang saudara kerjakan hari-hari ini. Tanya sama Tuhan. Apakah berkenan? Apakah menyenangkan hati Tuhan atau enggak? Amin. Yang kedua, saudara, untuk bisa finishing well, selain kita starting right, jadi starting right tadi kita startnya harus benar dulu, saudara. Maksud start benar itu tadi juga termasuk kalau di dalam cara kita proses menjadi manusia baru ya. Ada banyak orang karena pada waktu awal lahir barunya nggak benar di hadapan Tuhan, saudara. Hanya sekedar ritual, hanya sekedar ikut-ikutan. Ini bahaya. Makanya sebelum terlambat, saudara periksa diri. Ya, flashback ke belakang. Waktu aku dulu lahir baru gimana sih? Lalu tandanya lahir baru apa? Tandanya kita sudah dimeteraikan menjadi miliknya Kristus apa? Tandanya kita sudah menjadi anak Allah apa? Kalau saudara masih belum bisa jawab itu dengan benar, lebih baik saudara konseling, saudara minta sama Tuhan. Tuhan kirimkan aku seorang mentor rohani atau bapak rohani yang bisa membimbing aku. Supaya aku bisa dipulihkan kembali. Supaya aku bisa dibaharui kembali. Amin. Karena kalau enggak gitu, saudara enggak mungkin bisa didapati Tuhan sempurna. Ya, makanya sebelum terlambat, sekali lagi periksalah diri kita dengan seksama. Apa kita benar-benar sudah lahir baru? Apa kita benar-benar sudah jadi Kristen yang benar? Apa kita benar-benar sudah hidup sebagai anak-anak Allah yang benar enggak? Ini pertanyaan yang sangat kelihatannya sederhana, saudara. Tetapi ini butuh keseriusan setiap kita untuk merenungkan itu. Enggak ada yang lebih penting dalam hidup kita sekarang ini, saudara. Selain memastikan kita benar-benar ada dalam perkenanan Tuhan enggak hari ini. Amin. Nah, yang kedua, saudara, well done. Tahap yang kedua, well done. Untuk kita bisa finishing well, kita harus mengerjakan semuanya dengan baik, saudara. Ya, makanya dalam Galatia 3 ayat yang ketiga dikatakan,
Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Ini mayoritas orang Kristen hari ini terjebak di sini, saudara. Dia memulai di dalam roh, tetapi mengakhiri dalam daging. Dan ironisnya mereka nggak bisa membedakan hidup dalam daging dengan hidup oleh roh. Memang beda-beda tipis, saudara. Tapi kalau kita tidak punya hikmat yang dari Tuhan untuk membedakan itu, kita akan terjebak dan akhirnya kita tidak bisa keluar. Kita bisa berbalik lagi, ya. Makanya saudara sekali lagi pastikan hidup kita benar-benar dipimpin oleh roh sepenuhnya dari awal hingga akhir, ya. Baru nanti kita bisa didapati Tuhan finishing well seperti 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 dan ke-8 tadi. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita sudah mengetahui 3 tahapan ini, nah sekarang ada 7 langkah yang perlu kita lakukan supaya kita pastikan kita benar-benar finishing well. Ya. Jadi kalau kita sebut dengan finishing well, itu artinya kita bicara 3 dimensi. Yang dimensi pertama finishing well dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Saudara periksa diri kita. Apakah selama ini kita sudah hidup sesuai dengan kehendak Allah? Dan melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus atau gula. Saudara perhatikan ini, ya. Yang kedua, dimensi yang kedua, finishing well itu bicara mengenai kita sendiri, ya, yaitu bagaimana dengan hati kita. Makanya di dalam Bread of Christ Fellowship ini selalu kita diingatkan. Hanya ada 2 kunci untuk kita bisa menjadi mempelai kudusnya Kristus yang cemerlang dan sempurna. Yaitu hati dan iman kita. Sehebat apapun hidup keagamaan kita, sedahsyat apapun pemahaman kita, pengetahuan kita mengenai firman Tuhan. Tapi kalau hati kita tidak murni di hadapan Tuhan, nurani kita tidak bersih terhadap sesama, maka iman yang kita miliki kandas. 1 Timotius 1:18-19. Amin. Makanya kita harus pastikan hari-hari ini, ya, hati dan iman itu nggak bisa ditawar, saudara. Ya. Dan dimensi yang ketiga bicara finishing well, selain kepada secara vertikal, itu bicara secara horizontal. Makanya ingat finishing well itu kayak gambar salib, saudara. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan bagaimana, ya, kemudian kitanya sendiri bagaimana, hati kita dan iman kita, kemudian hubungan kita dengan sesama kita gimana, ya. Kalau kita tidak bisa membangun satu hidup yang penuh dengan kasih dan kita tidak bisa membawa jiwa-jiwa bagi Kristus, itu tanda bahwa hidup kita belum maksimal, kita belum bisa disebut dengan finishing well. Amin. Nah, bagian terakhir yang kita perlu pahami, ada 7 langkah yang perlu kita lakukan, perlu kita renungkan baik-baik, saudara. Ya, yang pertama kita harus pastikan dulu, supaya kita bisa finishing well, kita harus mau merendahkan diri dan memberi diri kita dimuridkan menjadi murid Kristus yang sejati. Dimuridkan itu bukan sekedar ikut program-program pemuritan yang ditawarkan oleh berbagai macam denominasi. Yang namanya dimuridkan itu seperti para murid dimuridkan oleh Yesus sendiri. Amin. Artinya, kalau kita benar-benar menjadi murid Kristus yang sejati, itu kita harus mengalami yang namanya proses transformasi hidup sepenuhnya di dalam Kristus. Hidup kita bukan hanya sekedar percaya, bukan hanya sekedar menjadi seorang Kristen, tetapi hidup kita benar-benar berubah, bertransformasi, menjadi serupa dengan Yesus, Tuhan dan Guru Agung kita. Amin. Jadi kalau kita menjadi murid Kristus, kita hanya sekedar ikut Yesus, tapi kita tidak mengalami perubahan hidup yang radikal di dalam Kristus, menjadi semakin serupa dengan Kristus, baik hati, pikiran, karakter,
cara bicara, cara hidupnya, cara ibadahnya, cara pelayanannya, maka itu sia-sia semua itu. Makanya kita harus pastikan kita benar-benar dimuridkan. Proses dimuridkan menjadi seperti Kristus itu adalah proses seumur hidup. Kita lulus jadi murid Kristus atau tidak, itu nanti pada waktu ketemu sama Kristus sendiri, saudara. Ya. Yang kedua, saudara, dipenuhi oleh firman Kristus. Bukan firman sekedar firman, tetapi firman Kristus, yaitu firman yang diajarkan oleh Kristus. Orang yang tidak dipenuhi dengan firman Kristus dan firman tidak tinggal di dalam dia, maka Yohanes 15 katakan, ia tidak bisa berbuat apa-apa dan dia bukan siapa-siapa di dalam Tuhan. Nah, kita harus punya hati yang haus dan lapar akan kebenaran, tapi bukan sekedar kebenaran, bukan sekedar firman, tetapi disebut firman Kristus. Kenapa firman Kristus, saudara? Karena firman Kristus adalah firman yang diajarkan oleh Yesus selama dia hidup di dunia. Selama 32,5 tahun. Dia mengajarkan kepada kita ajaran Kristus. Amin. Melalui keteladanan hidupnya sehari-hari bersama dengan para muridnya. Maka demikian juga Tuhan mau supaya kita bertekun, supaya kita dipenuhi dengan firman Kristus hari-hari ini. Alkitab memang itu berisi firman Tuhan. Tapi tidak semua firman di dalam Alkitab itu adalah firman Kristus. Sebab itu 2 Yohanes 1 ayat 9 katakan apa? Kalau kita tidak bertekun di dalam ajaran Kristus, maka sesungguhnya kita tidak memiliki bapa dan anak. Roma 2 ayat 16 katakan, pada harinya tiba kita akan dihakimi oleh Allah, oleh Tuhan. Berdasarkan Injil yang diajarkan Kristus. Jadi firman Kristus itu adalah dasar penghakiman nanti. Kalau kita tidak hidup sesuai dengan firman Kristus, firman yang diajarkan Kristus selama dia hidup di dunia ini, kalau kita tidak bertekun di dalam ajaran Kristus, maka kita nggak mungkin finishing well. Ujung-ujungnya Tuhan bilang, aku tidak tahu kamu datang dari mana. Jadi saudara periksa diri. Saudara selama ini bertekun dalam firman apa? Injil yang disampaikan selama ini, itu juga bukan sepenuhnya Injil Kristus. Makanya kita harus bisa membedakan. Bedanya Injil Kristus dengan Injil yang lainnya itu apa? Amin. Kita bisa mempelajari firman Kristus atau kita bertekun dalam ajaran Kristus. Kalau saudara mau tahu clue-nya, kuncinya, sedikit saja saya buka ya, rahasianya saudara. Saudara baca Injil Matius 5, 6, dan 7, lalu kitab Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan kitab Wahyu. That's it. Itu adalah inti daripada Injil Kristus. Itu adalah inti dari firman Kristus. Itu inti dari ajaran Kristus. Kalau saudara bisa fokus di ajaran Kristus ini, maka saudara mau baca Kejadian sampai kitab Wahyu, saudara nggak bingung. Saudara akan mengerti dengan sendirinya. Amin. Kenapa? Karena roh kebenaran di dalam kita itu akan mengajarkan kepada kita apa yang Kristus ajarkan kepada kita. Yang ketiga saudara. Kalau kita sudah dimuridkan di dalam Kristus, ya, kita sudah dipenuhi dengan firman Kristus, maka kita juga harus punya hati yang selalu haus untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara. Dipimpin oleh Roh Kudus. Jujur sekarang saudara, periksa diri kita masing-masing. Saudara yakin gak saudara-saudara hari ini sudah dipimpin oleh Roh Kudus? Yakin gak kita sekarang ini benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus hidup kita? Kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka baru kita disebut anak-anak Allah. Roma 8:14. Yang punya hak waris kerajaan Allah. Miliknya Kristus. Dan kita sudah dimeteraikan menjadi miliknya Kristus. Dan kita menjadi ahli waris kerajaan. Amin.
Yang keempat saudara, kalau kita sudah dipenuhi dengan firman, dipenuhi dengan Roh Kudus, maka yang keempat, kita harus pastikan kalau kita mau finishing well, kita harus selalu minta. Kalau nggak minta kita nggak dapat. Minta kepada Bapa segala hikmat dan kekuatan, hikmat dan pengertian, hikmat dan kebijaksanaan, hikmat dan pewahyuan, hikmat dan perkataan, hikmat Tuhan. Itu harus kita miliki sekarang. Kalau enggak, kita enggak mungkin bisa finishing well, saudara. Yang kelima, saudara. Untuk kita bisa finishing well, seperti halnya atlet. Kalau dia mau jadi juara dalam lomba pertandingan apapun juga. Dia harus punya disiplin, saudara. Artinya kita juga harus punya disiplin rohani. Pertanyaannya, saudara. Saudara tiap hari Minggu ke gereja, betul. Itu enggak salah. Tapi sepanjang hari lainnya, saudara di mana? Dan bersama siapa, saudara? Orang yang dipilih Tuhan menjadi anak-anaknya yang benar, saudara. Dia pasti punya divine connection. Dia punya waktu khusus untuk ketemu sama Tuhannya. Dia punya tempat khusus untuk bisa bertemu dengan Tuhannya. Seperti hanya Yesus waktu dia hidup di dunia. Dia punya tempat khusus di Taman Getsemani atau di bukit-bukit. Dia punya waktu khusus untuk ketemu sama Bapaknya, yaitu sebelum matahari terbit, saudara. Bagaimana dengan saudara dan saya? Saya pernah sampaikan, kalau saudara benar-benar anak-anak Allah yang lagi benar nih, berjuang menjadi anak Allah yang benar, pasti punya prime time-nya dengan Tuhan. Biasanya prime time dengan Tuhan itu antara jam 3 pagi sampai jam 5 pagi. Saudara dibangunin sama Tuhan, saudara jangan ngeluh. Tuhan, aku masih ngantuk, entar deh. Saudara hilang prime time dengan Tuhan. Padahal Tuhan di situ mau berbicara sama saudara. Dan Tuhan mau dengar saudara mau bicara apa sama Tuhan. Jadi saudara harus punya prime time dengan Tuhan. Amin. Enggak cukup hanya sekedar ibadah. Enggak cukup hanya sekedar baca firman, dengar firman. Apalagi cuma nonton YouTube. Enggak cukup, saudara. Itu nggak akan mengubah hidup saudara. Apalagi membuat saudara bisa finishing well. Ya. Jadi saudara harus punya disiplin rohani, saudara. Ya. Kemudian yang keenam, saudara. Langkah yang keenam. Saudara harus yakin saudara benar-benar dipilih Tuhan menjadi ahli waris kerajaan. Karena salah satu hal yang penting sebelum finishing well tadi diingatkan, ya. Hal yang ketiga apa? Kalau kita finishing well, kita mengerti dengan benar apa yang akan kita wariskan kepada generasi kita selanjutnya. Jangan kita meninggalkan malah warisan-warisan utang, saudara. Warisan masalah dalam hidup kita. Jangan kita malah meninggalkan warisan-warisan yang sifatnya justru kontradiksi dengan warisan kerajaan Allah. Ya. Kita lihat dalam Yakobus 2 ayat yang kelima. Yakobus 2 ayat yang kelima. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini. Untuk menjadi kaya dalam iman. Dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, jangan kita disesatkan yang mengatakan seolah-olah kalau kita sekarang ini sudah menjadi ahli waris kerajaan, maka cukup. Tetapi saya mau ingatkan saudara, saudara sebagai ahli waris kerajaan, saudara harus bisa mewariskan warisan kerajaan yang Tuhan percayakan kepada saudara untuk diwariskan kepada generasi selanjutnya. Diestafetkan, saudara. Dengan kata lain, kalau saudara mau finishing well, kita nggak mungkin bisa mewariskan, memberikan legacy, memberikan warisan kepada generasi selanjutnya, apalagi ini warisan kerajaan Allah, kalau kita sendiri selama hidup tidak mengalami yang namanya hidup sebagai ahli waris kerajaan. Saudara bisa menangkap maksudnya?
Kalau saudara mau finishing well, saudara mau mewariskan warisan kerajaan kepada generasi selanjutnya, dengar baik-baik, saudara sendiri harus mengalami dulu yang namanya hidup sebagai ahli waris kerajaan. Itu seperti apa? Amin. Nanti kesempatan lain kita belajar mendalami. Sebetulnya bagaimana cara hidup seorang ahli waris kerajaan itu. Salah satunya saudara, yang namanya ahli waris kerajaan. Dia akan hidup di bawah janji Tuhan, dari janji ke janjinya Tuhan. Dia tidak hidup berjalan sendiri, tapi dia selalu dalam janji penyertaan, pemeliharaan, perlindungan, pertolongan Tuhan, bahkan janji keselamatan Tuhan. Dia nggak cuma hidupnya dipulihkan terus saudara. Mau sampai kapan dipulihkan? Dipulihkan itu ada batasnya juga. Karena setelah dipulihkan kita harus upgrade, naik kelas, dibaharui, direstore, renewal, kemudian ditransformasi saudara. Amin. Kalau kita hanya sekedar terus dipulihkan dari tadinya nggak baik jadi baik, yang tadi sakit jadi sembuh. Saudara, mau sampai kapan? Capek hidup begitu. Udah sekarang waktunya untuk kita keluar. Ya, untuk apa? Memberi diri kita sekarang. Bukan sekedar lagi dipulihkan, tetapi dibaharui, dibangun kembali, direstore, ditransformasi. Diubah Tuhan menjadi semakin sempurna di dalam Kristus. Amin. Nah, itu yang Tuhan mau. Itu yang menjadi kehendak Tuhan yang kita alami sekarang ini. Ya. Maka kita buka di dalam tadi yang Yakobus 2 ayat yang kelima tadi saudara. Di sana diingatkan ya. Kalau kita mau finishing well, maka kita harus benar-benar siap dulu. Ya, dan kita yakin kita ini sudah dipilih Tuhan menjadi ahli waris kerajaan. Makanya kita hidup sebagai anak-anak kerajaan. Coba sekarang saudara periksa diri kita masing-masing. Apa kita sudah hidup sebagai anak-anak kerajaan Allah atau belum? Ya. Kemudian yang ketujuh saudara, yang terakhir. Ini pertanyaan yang sangat penting. Dan tolong saudara benar-benar renungkan. Ini PR saudara. Sampai nanti kita ketemu bulan depan. Ya. Saudara siap untuk mendelegasikan warisan yang terbaik yang Tuhan mau untuk keturunan-keturunan saudara. Warisan yang terbaik bukan warisan kekayaan secara duniawi, tapi warisan secara rohani. Amin. Warisan rohani. Apa itu saudara warisan rohani? Karena waktu kita terbatas saudara. Jadi nanti saya akan bahas lebih lanjut ini dalam transformation devotional yang tiap pagi saya kirimkan ke WhatsApp Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Saya akan jelaskan di situ mengenai yang namanya warisan rohani sesungguhnya itu seperti apa. Ya. Supaya kita jangan sampai salah kaprah. Warisan rohani itu bukannya sekedar warisan iman. Tapi ada yang namanya warisan keteladanan saudara. Ya, masih sempat lah. 2 menit ya. 2 menit saja kita bahas ya. Warisan rohani itu apa saudara? Nah kita lihat slide berikutnya ya. Pertama kita harus pastikan kita memiliki keteladanan hidup dalam kebenaran dan kasih. Amsal 21 ayat 21 katakan apa? Kejarlah kebenaran dan kasih supaya kita bisa hidup bisa menikmati berkat kebenaran, berkat kehormatan, berkat. Kita lihat ya, Amsal 21 ayat 21 ya. Amsal 21 ayat 21 dikatakan, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan
kehormatan. Pertanyaannya sekarang, apakah saudara sudah hidup memberikan keteladanan kepada generasi saudara, kepada anak cucu saudara, ya, hidup dalam kebenaran dan kasih atau belum? Orang yang sudah dibenarkan melalui karya pengorbanan salib Kristus, belum tentu dia hidup dalam kebenaran. Belum tentu dia hidup dalam kebenaran dan kasih, saudara. Makanya saudara sekarang ini kalau saudara dikasih waktu sama Tuhan, saudara cepat introspeksi diri dan saudara perbaiki. Saudara kejar kembali kebenaran dan kasih. Jangan kejar yang lain, saudara. Ya. Lalu yang kedua, saudara. Warisan rohani itu bicara mengenai keteladanan hidup kita di dalam iman dan ketaatan. Ya. Nanti saudara boleh baca dalam 2 Timotius 1 ayat yang ketiga sampai 6, Galatia 2 ayat 30 ayat 20, Galatia 2 ayat 20 dan Ibrani 10 ayat yang ke-38. Ya. Keteladanan iman seperti apa yang kita mau tinggalkan untuk generasi kita selanjutnya. Ya. Kemudian yang berikutnya, saudara, warisan rohani juga bicara mengenai keteladanan hidup kita dalam kekudusan. Kekudusan di sini bukan hanya sekedar kita tidak melakukan dosa kenajisan, ya, pencemaran. Tetapi yang dimaksud dengan kekudusan di sini adalah ketika saudara saya dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan, ditetapkan Tuhan untuk Tuhan, dikhususkan untuk Tuhan, dipisahkan dari pencemaran dunia ini. Amin. Itu namanya kita dikuduskan. Itu bicara mengenai kekudusan yang sesungguhnya. Jadi bukan hanya sekedar bicara pencemaran secara jasmani, tetapi pencemaran secara rohani pun, virus-virus rohani pun kita harus bersih dari semua itu. Ya. Nanti saudara baca dalam 2 Korintus 7 ayat yang pertama, Ibrani 12 ayat yang ke-14. Ya. Kemudian untuk warisan rohani berikutnya adalah bicara mengenai keteladanan hidup kita sebagai anak-anak Allah yang punya integritas dan tanggung jawab. Kita ingat Yusuf, saudara, dia adalah contoh figur seorang yang punya integritas. Ya. Makanya dia adalah teladan. Ya. Dia benar-benar bisa menjadi memberikan warisan yang terbaik untuk generasi berikutnya. Ya. Lalu yang terakhir, saudara, warisan rohani itu bicara mengenai keteladanan hidup kita di dalam membangun ketahanan rohani. Ya. Bagaimana caranya kita mengenakan segala perlengkapan senjata roh dan bagaimana kita menghadapi panah-panah api dari si jahat dan juga segala macam tipu daya, segala macam penyesatan-penyesatan yang terjadi hari-hari ini, saudara. Itu kita harus pergunakan segala perlengkapan senjata rohani. Amin. Nah, karena itu saudara dikasih Tuhan, sebagai penutup mari kita baca dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-10 dan yang ke-11. 2 Petrus 1 ayat yang ke-10 sampai 11. Kita baca sama-sama. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Berusahalah sungguh-sungguh, saudara. Pergunakan sisa waktu yang ada sebagai kesempatan kita untuk menyempurnakan hidup kita. Amin. Mari saudara kita responi firman Tuhan pagi hari ini.